Tetra Bicara, tempatnya bicara tentang tetra. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, pagi, dan malam Sobat Tetra. Bareng aku lagi Ai di podcast Tetra. Tempatnya semua informasi tentang tetra dijahit jadi satu di Tetra Bicara. Tempatnya bicara tentang tetra. Dan hari ini jadi sesuatu yang sangat spesial banget karena Tetra Bicara yang udah tidak rilis beberapa episode akhirnya tampil lagi, hadir lagi di hadapan Sobat Tetra. Dan kali ini tamunya spesial banget, tapi nggak pakai telur, spesial aja. Please welcome Mas Alfian Raharjo dan Kang Iman Firmansyah, CNN Indonesia. Boleh keprok-keprok baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya? Alhamdulillah. Bau-bau pesawatnya masih kecium. Masih terasa ya? Iya. Terasa ya? Jet lag nggak tadi tuh waktu terbang? Enggak sih. Enggak ya. Jet lag panasnya aja ya. Telat sekitar 10 menit lah. Oh gitu. Nah, bau-bau pramugari masih ada. Iya. Diapain tuh? Aduh ya Allah. Pertama kali nggak sih ke Pontianak? Saya kedua kalinya ini. Kedua kalinya. Pertama dulu 2003, 2004 ya 23 tahun yang lalu. 23 tahun yang lalu. Iya, itu seusia saya ya. Kayaknya belum segede gini sih Pontianak, tadi lewatnya iya. belum sebesar ini dulu. Masih kecil banget berarti ya. Semana segini? Segini nggak? Belum anak. Iya. Jangan-jangan dulu nggak pakai mobil, pakai kuyang kayaknya. Apa pakai jerapah kali? Ini kedua kalinya ya Mas. Kedua kalinya. Amazed gak sama Pontianak? Amazed dengan perkembangannya ya, luar biasa ya Pontianak ya. Jadi sudah ya sama dengan kota-kota lain di Indonesia lah gitu. Pembangunannya sudah ramai, terus bersih, rapi. Alhamdulillah. Ayo SMA 4 boleh nih Pak dikasih bantu apa gitu. Rapi bersih kan. Mas ya. Iya masuk ya Mas. Terima kasih Mas Al. Sama-sama. Mas Al gimana panasnya? Aman gak Pontianak? Apa makin keren aja nih angetnya Pontianak dibanding 20 tahun sekian yang lalu? Saya udah lupa ya dengan panasnya 23 tahun yang lalu ya. Cuman kayaknya sih masih mirip-mirip lah sebenarnya ya. Gak jauh beda sih sebenarnya. Oke, masih sehangat ini ya. Masih sehangat. Karena memang di sini satu orang tuh satu matahari Mas. Oh betul. Jadi hangat banget, nggak hangat aja. Oke, jadi jumlah penduduknya ada berapa ratus ribu Iya, gitu, matahari ada segitu ya. Jadi pas lahir udah dikasih matahari. Oke. Baru lahir aja tuh Dani matahari buat kamu gitu. Makin ngaco. Selanjutnya ada Kang Iman Firmansyah. Wih. Kayaknya nggak usah ditanya kapan terakhir. Enggak juga barang lama ya kan. Aduh. Gimana Mas? Sudah berapa tahun tidak mampir ke kota Katulistiwa ini? Berapa tahun dia? Oh terakhir 2024 5. 24. Udah. 25 2025 setahun yang lalu tuh. tahun yang lalu. Iya. Tuh. Bulan Mei kalau nggak keliru. Iya. Saya masih ingat banget kan, Tuh. Masya Allah. Pemretnya masih belum yang sekarang. Oh ya udah ngomongin Pemret ya. Iya, oke. Dalam rangkaian workshop jurnalistik konon kabarnya hadir di Tetra nih di SMA Negeri 4 Pontianak. Oh ya sebelumnya saya announce dulu kalau SMA 4 itu lebih dikenal dengan kata Tetra. Tetra dan kita punya tagline Tetra bisa, Tetra juara. Tetra bisa, Tetra juara. Nah, seperti itu. Ya nanti di ujung kayaknya saya akan kembali mengulik nih masih ingat nggak sama jargonnya Tetra tadi gitu. Insya Allah. Insya Allah ingat. Tapi tolong diingat ya. Bicara tentang jurnalistik. Nah, di SMA Negeri 4 Pontianak ini punya satu komunitas jurnalistik yang sudah berdiri lebih kurang 15 tahun. Wow. Dan Kang Iman Firmansyah salah satu orang yang juga lumayan berkenalan nih dengan jurnalis sastra namanya. Nah, sudah berapa tahun sih akang-akang ini jadi jurnalis biar bisa sedikit menginfluence anak-anak Tetra gitu biar semakin bersemangat gitu. Aduh, ntar ketahuan umurnya. Enggak. Mengenal jurnalistik tuh saya dari kalau kerja ya, itu dari lulus kuliah. Oke. Jadi saya dulu lulus kuliah tuh di akhir, mohon maaf kalau ketahuan umurnya. Saya terakhir lulus kuliah itu 97 97. bulan November.
Kemudian di bulan Maret 98 saya sudah kerja di radio sebagai penyiar sama reporter di lapangan. Itulah pertama kali saya memang benar-benar tahu dunia jurnalistik seperti ini. Dulu di kampus kuliah belajar soal ilmunya, ternyata prakteknya tuh seperti ini. Gitu. Oke. Nyemplungin diri tahun 97 nih. 98. Itu dekat banget sama reformasi berarti ya? Betul. Bahkan waktu itu radio saya kan di Solo ya dulu pertama. Solo kan sempat jadi salah satu kota yang lumayan porak-poranda waktu itu. Dan saya harus live report dan sebagainya terkait dengan kondisi-kondisi itu gitu. Langsung terjun, tiba-tiba dapat situasi yang seperti itu. Betul. Amazing. Kang Iman. Kalau ini ketahuan juga umurnya nih kayaknya nih. Saya karena Mas Alfian cerita tahun 92, saya ini rasa alhamdulillah saya muda. Apa berasa muda? Apa gue Oma? Aduh, kapan tuh mulai nyemplung di dunia jurnalistik? Nyemplung kayaknya seumuran sama teman-teman deh. Teman-teman yang mana? Saya? Teman-teman. Oh, Saya masuk dunia jurnalistik itu tahun 2006. oh. Masuk ke TVRI juga. Dulu TVRI Jabar. Jadi Di Jawa Barat. Iya. Oh, iya. Namanya aja Iman Firmansyah ya, orang Jawa Barat. Pengulangan suku kata. Iya. Kerasa banget ya. Ya jadi April kemarin itu tepat April kemarin kalau nggak salah berarti udah sekitar 20 tahun. 20 tahun. Ya. Oh udah 20 tahun. Ya beda tipis sama aku ya. Enggak dong. Jauh. 20 tahun sudah itu langsung ke dunia TV berarti kalau Kang Imet teh. Iya kalau aku TV. Jadi cuman dulu pernah mencoba siaran itu di zaman kuliah lah. Tapi itu cuma nyoba-nyoba doang. Dan kayaknya nggak cocok. Nah, mereka nggak nerima sih kayaknya. Lebih ke mereka nggak nerima saya jadi. Audiensnya nggak siap ya. Iya kayaknya. Ditaruh di pagi nggak pas, siang nggak pas, malam nggak pas juga gitu. Syukur gak disuruh resign ya. Mau jadi doorman nggak? Oke saya ambil. Kemudian Mas Al dan Kang Iman melihat anak muda SMA pula gitu. Udah mulai melirik dunia jurnalistik dan seolah-olah serius gitu. Seolah-olah jadi anchor TV, seolah-olah jadi reporter TV, seolah-olah jadi radio announcer gitu. Mas dan Akang ini melihatnya seperti apa? Kalau saya melihatnya gimana ya? Antara bangga, senang dan bahagia. Kenapa? Karena saya merasakan bahwa ternyata penerus saya ada. Gitu ya. Kenapa saya ngomong begitu gitu? Karena kebetulan saya juga salah satu pengajar di salah satu kampus di Jakarta. Ketika saya bertanya kepada mahasiswa saya, siapa yang masih nonton TV? Gak ada. Siapa masih dengerin radio? Gak ada. Itu akhirnya membuat saya tuh ada gak sih penerus saya nanti untuk bekerja di media begitu. Tapi ketika akhirnya di Pontianak, SMA, Tetra, ada yang berusaha untuk membangkitkan, belajar lebih serius lagi terkait jurnalistik. Kok saya merasa bahwa rasa pesimisme saya awal ketika saya di Jakarta mulai tumbuh lagi gitu. Kayak optimistis saya tuh saya harus punya optimistis gitu bahwa akan ada generasi-generasi berikutnya gitu. Hanya saja mungkin perubahan-perubahan pasti akan ada ya bentuknya ya terkait dengan medianya, kemudian cara penyampaiannya pasti akan berbeda gitu. Itu yang saya rasakan sih ketika mendengar bahwa Tetra Pontianak ini begitu luar biasa dalam kegiatan jurnalistiknya yang sangat luar biasa, bahkan sempat salah satu karyanya kan LS3N itu juara 1 kan gitu. Maju ke tingkat provinsi kan gitu. Nah, itu saya merasa bahwa luar biasa gitu. Iya, keren ya. Saya kalau misalnya dengerin Mas Alfian tuh kayak lebih enak Mas Alfian dia. Secara suaranya lebih enak banget kita. Kitanya nonton aja gitu, maksudnya baca berita gitu ya. Matiin aja. Silakan Kang Iman. Kalau saya pertama kali kenal Tetra kan sekitar 2 tahun lalu ya salah ya. Jadi waktu pas ada project terus kenal dengan teman-teman Tetra Jursas, terus saya langsung yang ngerasa emang ada ya gitu. Memang ada ya sekolah yang
memperkenalkan kepada murid-muridnya tentang jurnalistik. Karena ya itu tadi kata Mas Alfian tadi, jujur sebenarnya kalau misalnya untuk di Jakarta tuh keinginan anak-anak muda dalam jurnalistik itu berkurang. Gitu. Jadi anak-anak di Jakarta mungkin menurut pandangan saya adalah mereka lebih menikmati bukan fakta. Mereka akan lebih menikmati secara isu, gosip gitu, dan bisa lebih dicerna dengan mudah. Tapi kalau misalnya ditabrakkan dengan fakta, mereka tuh selalu tidak menyukai hal yang seperti itu gitu. Jadi ya itu ada kekhawatiran dari saya pribadi, ada nggak sih yang bakal bisa meneruskan menjadi penyampai wahyu? Sudah Ramadan. Iya. Seperti kayak Cigol Chan bilang kan, Iya, benar. wartawan itu mirip dengan nabi yang bisa menyampaikan wahyu gitu kepada manusianya gitu. Nah, ada nggak sih yang hal seperti itu? Dan ternyata saya bisa menemukan itu gitu, menemukan itu di Tetra gitu, di jurnalis sastra yang menurut saya sih udah keren banget. Makanya saya dengan excitednya ngundangan waktu itu, ayo kalau misalnya ke Jakarta datang ke CNN, ketemu dengan orang-orang hebat. Alhamdulillah ketemu dengan Mas Alfian gitu. Makanya semoga kita bisa kolaborasi lagi nanti ke depannya bareng sama CNN. Amin, insya Allah. Amin ya Allah. Amin paling serius itu. Walaupun di sini kita udah punya amin ya. Tapi mau udahan Mbak. Mudah-mudahan. Kemudian Mas Al, Kang Iman. Insya Allah Sabtu nanti kita akan punya gawe yang cukup besar, kemudian menghadirkan teman-teman mahasiswa juga, ada teman-teman SMA yang ada di 3 kota sekitar Pontianak nih, ada Mempawah, kemudian Kuburaya dan Kota Pontianak sendiri gitu. Nah, Mas dan Akang ini kan adalah satu di antara narasumber yang akan membagikan materi gitu. Nah, kira-kira sejauh ini apa sih yang ingin disampaikan gitu? Apakah bentuknya seperti tadi ingin memotivasi teman-teman muda sehingga lebih bergiat di dunia jurnalistik lagi, atau mulai minimal mengenal dulu untuk sebelum jatuh cinta kan gitu kan? Nah, ini nih gimana nih? Bisa di-spill nggak gitu? Bakal apa sih yang akan disampaikan gitu nanti? Kemudian target capaian yang ingin Akang-akang dan Mas dapatkan ini ketika ada di sini memberikan materi workshop itu seperti apa? Berat ya mau tanya. Gini, ini adalah sebuah kehormatan ya. Pertama-tama Bu Ai, saya merasakan ini kehormatan, saya diundang gitu ya untuk sharing pengalaman, sharing keilmuan ke teman-teman semuanya. Meskipun saya juga saat ini masih proses buat belajar dan sebagainya. Mungkin hal yang bisa saya sampaikan nanti di hari Sabtu adalah terkait dengan bagaimana sebenarnya, seperti tadi Kang Iman bilang bahwa jurnalis itu adalah salah satu bisa dikatakan sebagai penyampai wahyu gitu ya. Bagaimana sekarang kita mengikuti berbagai macam perubahan, kita harus adaptif gitu. Sebagai seorang jurnalis itu kita tidak bisa berada pada satu tumpuan aja gitu. Tapi kita juga harus bisa adaptif mengikuti perubahan zaman, perubahan ini. Teknologi, perubahan cara penyampaian, perubahan bagaimana audiens itu bisa menikmati karya jurnalistik dan sebagainya. Mungkin hal-hal semacam itu yang bisa saya sampaikan gitu. Agar kedepannya orang itu bisa semakin mengerti gitu bahwa karya jurnalistik itu adalah sesuatu yang memang harus diikuti, sesuatu yang harus diketahui, sesuatu yang harus dilihat. Karena bagaimanapun juga karya jurnalistik itu adalah bukan, kalau orang bilang tuh bukan omon-omon gitu. Tapi sesuatu yang real ada, tapi bagaimana kita ceritakan ulang lagi gitu kepada orang. Tanpa menambahi, tanpa ditambah-tambahin, tanpa dikurang-kurangin gitu. Di-recount ya. Di-recount lagi gitu. Nah mungkin hal-hal semacam itu yang coba nanti saya akan sampaikan lagi. Udah pasti gak sabar banget tuh nungguin tanggal 16 ya teman-teman ya. Tanggal 16 gitu. Seorang Alfian Raharjo akan bicara tentang jurnalistik di hadapan banyak orang. Pontianak. Salah.
Saya bakal ngomong, oh kalau saya biasa aja. Gimana Kang Iman? Apa ketawa-ketawa aja kita nih? Kita akan menyaksikan Mas Alfian. Kita akan bareng-bareng serat ilmunya. Karena ya itu kalau misalnya kalau saya kan dari segi video jurnalis ya, jadi adaptif, sangat adaptif sekali, harus adaptif dengan perkembangan yang sekarang. Gimana kita bisa diterima sama penonton kalau misalnya kita tidak adaptif gitu. Dengan kondisi yang sekarang, apalagi dengan habit penonton TV yang sangat berubah sama sekali. Tidak ada orang yang menonton TV lebih dari setengah jam itu sampai Alfian, apalagi hard news ya. Betul. Inilah yang bahkan kita pun sebenarnya masih belajar gitu, gimana caranya buat penonton itu lebih menikmati hasil karya jurnalistik kita, tapi tidak lepas dari kaidah-kaidah jurnalistik. Nah itu gitu. Jadi nantinya yang akan dijelaskan adalah bagaimana kita tetap membuat video jurnalistik yang menarik, mengikuti dengan kekinian, tapi tidak lepas dengan kaidah jurnalistik gitu. Karena Seperti pakemnya. itu, karena kalau jurnalistik ini kan memang ada aturannya ya, gitu. Tidak dalam hal nas aja, informasinya aja, begitu pun dengan gambar gitu. Jadi kurang lebih seperti itu lah. Luar biasa. Mau keprok-keprok ya? Udah gini terus dari tadi saya. Udah silakan Song. Boleh. Di sini studionya emang ini dihadiri oleh 10.000 orang yang tak kasat mata. Wah, kecil-kecil. Banget saking besarnya studio ini ya. Ya Allah. Kelitikin kaki. Oh bahaya. Saya pengen yang krim batin belakang nih. Mulai kemana-mana ini ya. Jurnalistik, fakta, anak muda, 3 hal yang ketika ini jalan beriringan pasti menarik banget gitu ya. Ada anak muda sebagai pelaku ya. Kemudian ada fakta yang dikulik, kemudian ilmunya jurnalistik gitu. Kayak Kang Iman tadi, kita mah bisa aja nge-share berbagai macam informasi sesuka hati kita, tapi apakah itu jurnalistik belum tentu. Karena ada pakem-pakemnya sendiri gitu. Kaidah-kaidahnya. Iya, ada kaidah-kaidahnya. Juga ada yang lagi marak banget citizen journalism ya kan. Bagaimana jurnalis warga nih berkembang nih. Tabrakan tolonginnya nanti di-record aja dulu ya kan. Jadiin bahan konten aja dulu. Nah, di SMA 4 mungkin satu di antara cara kita membuat masyarakat itu tidak hanya sekadar menghasilkan konten saja, tapi juga bernilai jurnalistik. Nah, di SMA 4 ini salah satu caranya adalah menghadirkan satu komunitas jurnalistik gitu. Karena masanya adalah anak muda ini, ya kan? Kemudian anak muda ini yang kemudian kita harap bisa jadi tadi penyampai wahyu itu gitu, menyampaikan kebaikan-kebaikan itu bahwa yang benar itu seperti ini gitu. Karena kalau di sekolah kan juga belajar tentang teks berita tuh di materi bahasa Indonesia kan gitu. Juga ada recount teks gitu kan. Nah, cuma bagaimana kemudian nanti dikemas lebih menarik kata Kang Iman dalam bentuk video yang menarik dan kekinian, sehingga tadi tidak hanya sekadar menyampaikan informasi saja, tapi ada nilai-nilai estetika juga di dalamnya gitu, terutama dari videografi. Betul. Karena intinya adalah kita tidak hanya meng-create sebuah produk, tapi bagaimana kita juga bisa menikmati dari sesuatu yang kita create produk itu gitu. Benar banget. Menikmati, kita underline pada kata menikmati. Bukannya sekadar merilis sebuah konten gitu ya. Betul. Kang Iman, ada yang mau disampaikan lagi seputar menikmati? Oh enggak ya? Saya sangat menikmati. Saya itu selalu miss dengan suaranya Mas Alfian. Oh, Mas Alfian aja saya enggak gitu ya. Mas Alfian aja deh. Kayak saya bilang, kan lebih cocok Mas Alfian semuanya deh di sini. Daripada kan merusak ya. Mas Al itu merendah untuk meroket itu. Betul. Apalah saya Merendahkan diri, meninggikan mutu. Merendahkan diri meninggikan mutu. Oke. Tapi itu tuh yang tadi yang kata gue bilang tentang citizen journalist, itu tuh aku sempat berpikir ini kayak salah satu kalimat blunder yang dibuat oleh media. Jadi dulu juga aku pernah ngisi materi dan aku mengeluarkan slogan itu.
everyone can be a journalist. Iya, Gitu kan. itu sering banget itu Itu- kedengaran. Dan ternyata itu salah, Das. Itu menjadi blunder buat kita. Ternyata semakin kesini orang semakin merasa dia sebagai jurnalis dan dia dengan bebasnya bisa membuat konten berita yang dia tanpa validasi dulu, tanpa sama dia diposting dan lain-lain. Nah itu akhirnya merubah, merusak menurut saya sih akhirnya. Betul. Karena mereka karena merasa hasilnya ditonton oleh banyak orang, akhirnya dia melakukan dengan hal yang sama, ditambah dengan gimmick, ditambah dengan tanpa ada konfirmasi, validasi dan lain-lain. Kadang opini juga masuk di dalamnya. Nah, opini juga masuk Kita juga. harus memisahkan antara Betul, jurnalis dan opini kan. gitu. Nah itu salah satu yang kayaknya bakal dibahas sama Mas Alfian. Kayaknya enggak deh. Kayak Mas Alfian kayak beban kerjanya berat banget ya di sini ya. Gitu. Karena kalau saat ini memang nggak semua orang adalah seorang jurnalis ya. Iya. Tapi saat ini adalah semua orang punya media. Betul. Tinggal di media sosial kan. Betul. Tinggal bagaimana kita mengisi media-media itu gitu. Kalau kita punya ketika kita punya media, kemudian kita bertanggung jawab penuh dengan kontennya. Sepanjang kontennya itu benar-benar konten yang bisa dipercaya, bisa divalidasi dan sebagainya ya. Oke, it's okay. Iya, betul. Makanya dengan banyaknya media sosial itu sekarang, makanya saya selalu bilang setiap orang yang punya sosial media, dia adalah pemret. Iya. Buat media sosialnya dia. Bener, semangat. Gitu. Kamu yang akan menentukan media sosial kamu akan seperti apa. Akan menjadi media sosial yang memberikan fakta atau hanya memberikan omong kosong belaka gitu. Gitu. Kita adalah pemret media sosial kita. Betul. Kita harus bangga dengan diri kita masing-masing. Mohon maaf Ibu Putri, saya juga pengen. Dia saya. Aduh, terima kasih banyak. Aku pengen ngobrol panjang banget. Tapi kita harus ngasih workshop kan setelah ini. Propernya gitu aja deh. Biar ya. Terima kasih Mas Al. Sama-sama, Selamat datang di Kota sama-sama. Pontianak. Terima kasih. Sambutannya luar biasa teman-teman dari Tetra ke saya dan juga Kak Iman. Saya sangat bahagia disambut gitu, diterima. Kemudian ya kita luar biasa lah pokoknya. Masih ada beberapa hari di sini, semoga bisa ekspor Kota Pontianak lebih dalam lagi, terutama kulinernya kan. Mudah-mudahan pulang dari sini berat badan tidak naik. Itu yang ditakutkan. Bahaya nanti jasnya nggak muat kalau siaran. Karena masalah harus pakai jas kalau siaran kan, jadi nggak bisa, harus tetap dijaga. Kalau saya bebas, Oh ya gitu. saya kan di belakang. Tapi masih pakai baju kan ya? Masih. Tapi kalau saya lepas baju juga nggak ada yang peduli. Kalau Mas Alfian kan masih ya, karena beliau kan di depan layar ya. Depan air banget. Iya, ikonnya CNN Indonesia TV itu Mas Alfian. Iya, Gitu. harus banget. Udah sahabat. Ya, terima kasih banyak ya Kang Iman untuk sekian kalinya udah baik banget mampir terus di Tetra. Siap di bowling oke gitu, alhamdulillah. Kami keluarga besar yang bahagia kan ya. Iya. Saya boleh gak sih saya mengakui sebagai keluarga Tetra? Boleh ya? Boleh sih. Pemret boleh. Boleh. Masuk ke kakak ya? Pemretnya bingung mau taruh di kakak isul mana ya gitu. Masuk grup dong. Iya. Terima kasih banyak sekali lagi, sehat bahagia selalu. Sama-sama. Terima kasih banyak sudah datang ke Tetra, terutama di podcast Tetra Bicara, tempatnya bicara tentang Tetra, ya kan? Buat teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan edisi kita kali ini bicara tentang jurnalistik dari para apa ya sebutannya ya, nggak hanya penggiat, lebih besar dari penggiat itu apa ya namanya ya? Kalau orang bilang suhunya jurnalis TV gitu. Pelaku. Oh pelaku. Tadi mau bilang pelaku kayaknya masih levelnya masih di sini gitu. Kalau saya masih di gini. Kita masih pelaku. Oh ya oke, baik my bad. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai bertemu di kali kesempatan. Dan tadi kita punya tagline kan. Apa tadi tagline-nya? Tetra bisa. Jawabnya Tetra juara. Oke. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan, dan ketemu lagi kita di episode-episode berikutnya masih di Tetra Bicara, tempatnya bicara tentang Tetra. Dan Tetra bisa, Tetra juara. Tetra Bicara, tempatnya bicara tentang Tetra.